Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Yusren. Di video kali ini kita akan membahas tugas dan tanggung jawab kepala satuan pendidik atau kepala sekolah pada saat tatap muka pembelajaran tahun 2021. Sumber Surat Kemdikbud nomor 116266-A5-HK-2020 tentang penyampaian salinan keputusan bersama Menteri. Oke, mulai Januari 2021 kebijakan tatap muka dimulai dari pemerintahan daerah, Kanwil atau Kemenak, dan tetap dilanjutkan dengan izin berjenjang dari satuan pendidikan dan orang tua. Jadi dari Pemda turun ke satuan pendidikan, kemudian izin orang tua. Pembelajaran tatap muka diperbolehkan namun tidak diwajibkan. Oke. Dalam mempersiapkan pembukaan, kepala satuan pendidik bertanggung jawab untuk A. Mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka. Apa saja daftar periksanya? Yang pertama, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, yaitu toilet yang bersih dan layak. Kemudian sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer. Kemudian disinfektan. Yang kedua, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal ini yaitu puskesmas atau klinik dekat dari sekolah. Kemudian kesiapan menerapkan wajib masker. Kemudian memiliki termogan. Kemudian memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang memiliki komorbid tidak terkontrol. Di sini adanya penyakit penyerta, jadi harus dipetakan, atau tidak memiliki akses transportasi yang aman. Kemudian dipetakan juga yang memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat resiko COVID-19 yang tinggi, atau kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri. Kemudian yang terakhir, ini pentingnya, mendapatkan persetujuan komite sekolah, dalam hal ini perwakilan orang tua atau wali. Kemudian kepala sekolah membentuk satuan tugas COVID di satuan pendidikannya yang dapat melibatkan orang tua atau masyarakat sekitar sekolah. Komposisinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu tim pembelajaran, tim psikososial dan tata ruang menjadi satu tim. Kemudian tim kesehatan, kebersihan dan keamanan menjadi satu tim. Kemudian tim pelatihan dan humas. Apa saja tugas dari ketiga ini? Nanti kita bahas. Kita kembali lagi ke tugas kepala sekolah yang C. Membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi yang tadi ya. Ada hand sanitizer, sabun untuk cuci tangan dan lain-lain. Kemudian kebersihan dan kesehatan satuan pendidikan. D. Menginformasikan kepada Dinas Pendidikan jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi COVID-19. Oke, kita bahas tim yang tadi, yang tiga tim tadi. Yang pertama, tim pembelajaran, psikososial dan tata ruang. Apa saja tugas mereka? Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pembelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan ketentuan pada masa transisi. Kemudian melakukan pengaturan tata letak ruang dan memperhatikan 1. Jarak antara duduk dan berdiri yaitu sekitar 1,5 meter, dan memberi tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar jemput, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan dan koperasi. 2. Kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik. Contoh pengaturan ruang kelas nanti ada setelah slide ini. Kemudian apabila sirkulasi udara dalam kelas kurang baik atau ventilasi ruangan kelas tidak memadai, pembelajaran tatap muka disarankan dilakukan di ruangan terbuka, jadi di luar ruangan. Oke, jadi contoh pengaturan ruangnya seperti ini. Setiap jarak itu 1,5 meter. Kemudian ventilasi, kemudian di sini fasilitas cuci tangan pakai sabun. Jadi di dekat
kelas itu harus ada fasilitas cuci tangan. Kemudian tugas dari tim pembelajaran melakukan pengaturan lalu lintas satu arah di lorong, koridor, dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur. Jadi dibuat batasnya sebelah kiri untuk masuk atau sebelah kanan untuk keluar, sehingga tidak berbarengan. Kemudian menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, yang isinya yaitu Permendikbud Nomor 82, yaitu satuan pendidikan dimaksudkan untuk menciptakan kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta menghindarkan semua warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan. Permendikbud ini juga mengatur sanksi yang bisa dikenakan terhadap peserta didik yang melakukan tindak kekerasan, ataupun sanksi terhadap satuan pendidikan dan kepala sekolah jika masih terdapat praktik kekerasan di lingkungan sekolah. Ini untuk mencegah bully apabila ada salah satu warga satuan pendidikan terkena penyakit COVID-19. Selain itu, sekolah juga diwajibkan memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan, yaitu paling sedikit memuat laman pengaduan, yaitu http://sekolahaman.kemdikbud.go.id, atau layanan pesan singkat ke 0811 976 929, telepon ke 021 579 03020 atau 021 570 3303, atau ada nomor faksmilnya, ada juga nomor emailnya laporkekerasan@kemdikbud.go.id. Kemudian nomor telepon kantor polisi terdekat, nomor telepon kantor dinas pendidikan setempat, dan nomor telepon sekolah. Kalau bisa ditambah dengan nomor telepon gurunya. Kemudian mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan tata cara menugaskan guru BK atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di satuan pendidikan. 2. Mendata kontak layanan dukungan psikososial. Ada pusat panggilan 119 ekstensi 8, ada Himpunan Psikologi Indonesia, bit.ly bantuan psikologi, ada Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, ada telepon pelayanan sosial anak, dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan. Oke, kita fokus ke bit.ly bantuan psikologi, yaitu seperti ini. Ini tampilan lamannya. Kemudian salah satu contohnya di sini nanti ada beberapa poster yang ada di lamanan ini. Saya ambil salah satu contoh dari Sumatera Utara. Di sini nanti ada tampil, ada di sini nomor kontaknya yang bisa melakukan konsultasi. Kemudian tim kesehatan kebersihan keamanan, yaitu tugasnya membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan. Yaitu 1. Poin yang paling penting, pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, sakit kepala, mual muntah, diare, anosmia atau hilangnya kemampuan indera penciuman, atau ageusia, hilangnya kemampuan indera perasa. Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang sekolah oleh tim kesehatan. 3. Jika ada seperti nomor 1, maka warga disuruh kembali ke rumah melakukan isolasi mandiri. Jika memburuk, maka dibawa ke fasilitas kesehatan yang paling terdekat. Kemudian tim kesehatan lagi melakukan jika warga satu pendidikan teridentifikasi ada riwayat kontak dengan orang yang positif COVID, maka tim kesehatan menghubungi orang tua wali dari warga satuan agar membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, kemudian melaporkan ke kepala satuan pendidikan. Kemudian jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala COVID, maka tim kesehatan satuan pendidikan melaporkan kepada kepala satuan pendidikan, kemudian meminta warga tersebut
untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Tugas tim kesehatan lagi, jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum seperti poin 1 tadi, maka melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan puskesmas dan meminta warga yang dimaksud tadi untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Pemantauan periode isolasi mandiri untuk semua warga satuan pendidikan yang diminta melakukan isolasi mandiri. 8. Rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga satuan pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan pendidikan. Masih tim kesehatan memberikan informasi kepada kepala satuan pendidikan terkait kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar periksa seperti sabun, hand sanitizer, dan lain-lain. C. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan paling lambat 1 hari sebelum penyelenggaraan tatap muka dimulai dan dilanjutkan setiap hari selama satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, antara lain pada lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, pegangan pintu toilet, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, alat peraga atau edukasi, komputer, keyboard, alat pendukung pembelajaran seperti infocus, tombol lift, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya. Tugas tim kesehatan lagi, melakukan pemantauan penerapan protokol kesehatan secara berkala pada kegiatan pembelajaran tatap muka yang berlangsung di luar satuan pendidikan. Jika ada, membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dalam warung makanan di sekitar lingkungan satuan pendidikan. Yang penting pada masa transisi, pedagang kaki lima dan warung di sekitar sekolah dilarang beroperasi. 2. Pada masa new normal, pedagang kaki lima dan warung makanan tidak diperbolehkan dapat diperjualan di sekitar satuan pendidikan dengan kewajiban menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, menjaga kebersihan makanan dan lingkungan. 3. Tim ini berkoordinasi dengan aparatur daerah setempat untuk mendapatkan bantuan dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan warung makanan. Tim terakhir, tim pelatihan dan humas, tugasnya yaitu melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua, wali, peserta didik, terkait 1. Tanggal mulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan beserta tahapannya, pembagian rombongan belajar, dan jadwal pembelajaran per rombongan belajar. 2. Metode pembelajaran yang akan digunakan, apa saja harus disosialisasikan. 3. Langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat satuan pendidikan. 4. Hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua wali peserta didik. 5. Keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan. Kemudian tugas tim pelatihan dan humas. B. Menempelkan poster dan atau media komunikasi, informasi dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan pendidikan, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas cuci tangan pakai sabun, lorong tangga, lokasi antar jemput, dan lain-lain yang mencakup informasi pencegahan COVID dan gejalanya, protokol kesehatan, informasi wajib masker, pembatasan jarak, cuci tangan pakai sabun, kemudian ajakan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan, kemudian informasi kontak lain bantuan kesehatan jiwa, kemudian protokol kesehatan dalam panduan keputusan bersama ini. Kemudian tugas dari tim pelatihan humas mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup protokol kesehatan, kemudian meningkatkan kapasitas bagi tenaga kebersihan yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka berupa pelatihan tata cara teknik pembersihan lingkungan satuan pendidikan. Kemudian terakhir menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu. Terima kasih. Silakan like dan share
dan komen video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.